Kalau lomba burung itu sehat, itu akan berdampak kepada semuanya. Oke. Goalnya itu kan juara ya. Ya. Prestisnya sekarang ini mobil. Kalau juri-juri ini sudah mempunyai kredibilitas yang sangat tinggi untuk menentukan juara burung, otomatis akan berpengaruh ke pemain burung. Pemain burung tidak akan mati rasa. Nomor berapa Jojo? Nomor berapa? 7. Nomor 13 Mas. 13. Siap teman-teman, oke. Yuk, keluar semua tanpa bersuku jari. Ayo. Jar. Ayo keluar yuk. Semuanya di luar. Tahan semuanya. Mas, jangan tahan suaranya Mas ya. Kalau di tayang burungnya. Dua, 3, 14. Habis. Sekarang sebuah permainan sepak bola itu, siapa yang paling menentukan untuk menjadi sebuah permainan yang sangat menarik? Kalau menurut saya wasitnya, pengadilnya, ya kan? Sehebat apapun sebuah permainan, kalau pengadilnya nggak benar, akan berantakan, ya kan? Nah, makanya untuk membentuk suatu EO, supaya EO itu menjadi komersil dan ajang bisnis yang luar biasa, kalau menurut saya, bentuklah dulu pengadil yang kredibilitas, ya kan, mempunyai mental yang sangat bagus, ya kan, sudah selesai dengan finansial. Nah, ini yang sulit, selesai dengan finansial. Orang-orang ini Mas, bukan berarti selesai dengan finansialnya adalah yang punya uang sangat banyak, tidak. Orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, ya kan. Saya ini, orang berpikir uang saya banyak, tapi belum tentu selesai dengan finansial kalau saya nggak bersyukur. Iya kan, mungkin Mas gajinya 15 juta, ya kan. Orang berpikir belum selesai dengan finansial, tapi karena Mas bersyukur, ya sudah selesai. Iya kan, artinya apa? Makin disyukuri, makin banyak berkahnya. Nah, ini berkait juga dengan pengadil. Makin dia jujur kerja, makin dia baik kerja, makin dilihat orang, gitu loh.
sertifikat atau ijazah kelulusan suatu diklat atau training tidak menjamin ya Om? Sertifikat itu kan hanya tanda dia pernah belajar, Mas. Bener nggak? Hanya tanda dia pernah belajar. Bukan tanda dia mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kalau kredibilitas itu akan diuji di lapangan. Iya kan? Sarjana hukum itu banyak di Indonesia, Mas. Dia tandanya sudah selesai pendidikan sarjana hukum. Iya kan? Tapi tidak menjamin dia tidak mempermainkan hukum ketika dia menjadi aparat hukum. Betul nggak sih? Ya seperti itu. Nyawanya sebuah lomba itu di penjurian. Kalau juri-jurinya ini sudah belum selesai dengan pemain-pemain itu, ya sudahlah, tamat itu permainan. Tanda-tanda lomba tidak sehat apa? Ekspektasi akan melenceng jauh. Dimulai sekarang begini. Pemain itu adalah rata-rata yang bermain sudah sangat lama, ya kan? Apalagi yang levelnya sudah di tingkat nasional, bukan orang yang bermain setahun 2 tahun ya. Ada yang sudah 20 tahun yang lalu, ada yang 15 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, ya kan? Minimal 5 tahun. Kenapa saya bilang minimal 5 tahun? Untuk menyiapkan dirinya, mentalnya mampu beli tiket mahal 5-10 juta itu bukan orang baru itu, iya kan? Itu orang lama yang memang punya jiwa di burung itu sendiri. Nah, mereka punya pengalaman yang luas tentang burung, pemahaman yang luas tentang burung. Mungkin setiap hari YouTube dilihat, setiap minggu dia ikut event, iya kan? Dari penjurian ABCD dia sudah ikut, betul nggak? Ya, jadi minimal dia memahami karakter burung apa sih yang dibutuhkan dan dicari sekarang ini, iya kan? Betul nggak? Nah, karakter-karakter yang sudah dimiliki itu biasanya disimpan. Nah, begitu pemain itu bermain, dia tidak akan melihat burungnya sendiri. Banyak burung yang akan dilihat dia. Pembanding, ya kan. Oke, hanya 24G. Burung ini nggak banyak 24G. Dari berbagai sudut bisa dilihat mana yang kerja. Iya kan? Nah, jadi agak sulit sebetulnya mereka bermain di 24G. Nekat kalau menurut saya. Kalau mereka ada tanda dalam tanda kutip bermain ya, itu nekat di 24G. Kenapa? Berbagai sudut bisa dilihat, dan penonton itu dekat. Penonton itu adalah pengadil. Penonton adalah juri. Adalah juri bagi juri itu sendiri. Benar nggak sih? Iya kan? Ketika sebuah penjurian mulai agak berbeda dari jalurnya, orang sudah mulai bertanda tanya. Kok burung itu yang dapat ya? Tadi bunyi apa dia? Iya kan? Ekspektasi kita di 20, ternyata di 22. Bunyi apa dia tadi? Ya kan? Penonton kan banyak yang nggak pegang burung. Yang pegang burung adalah orang-orang di dalam. Ya kan? Mereka lebih jujur. Ya kan? Nah, ketika mereka berekspektasi, oh itu, ternyata, oh gila yang itu nggak dapat. Nah, seringkali begitu kan? Itu nggak dapat. Orang bertanda tanya, ada apa? Apalagi didukung oleh drama pemain nanti. Setelah penonton di luar itu bertanya, kok nggak dapat, ternyata ada salah 1-2 pemain yang meluapkan emosi ketidakpuasannya, itu tanda-tandanya udah mulai keluar tuh. Ya kan, kalau juri nggak segera briefing ulang, menarik diri dan untuk menata kembali, akan berbahaya. Tetapi kembali lagi kepada apakah juri ini ada muatan atau tidak. Kalau memang error itu bukan karena muatan, akan mudah diperbaiki. Iya kan? Tapi kalau memang itu ada muatan, mohon maaf titipan, ya ini yang bahaya. Dia harus menyampaikan titipannya. Jadi yang dicari adalah bukan burung-burung yang bagus. Burung titipan gua mana? Oke. Iya kan? Yang kita bicarakan kan realnya seperti itu. Burung titipan kita mana? Iya kan? Tapi kan sangkarnya semua sama, Om. Sangkar boleh sama, tetapi juri ini sudah tahu. Dia di blok, satu, gaya main burung itu dia pasti tahu. Iya kan?
seringnya kali dia melihat burung itu, gaya mainnya pasti tahu. Apa? Hafal gaya main. Kedua, sudut daripada penggantangnya. Tahu nggak penggantangnya? Si pemilik burung ada di sebelah mana? Saya punya burung nomor 20, nggak mungkin saya akan di seberang. Pasti akan melihat dari sudut 20. Terdekat. Itu sudah sangat mudah sekali bagi juri. Yang jelas mereka sudah hafal gaya bermain si burung itu. Oh, burung gaya begini punya si A. Gaya begitu punya si B dengan nama ini. Sudah tahu mereka. Apabila jurinya dari luar kota? Kenapa? Apabila jurinya dari luar kota bagaimana? Juri luar kota pun mereka sudah tahu. Juri itu punya HP. Iya kan? Sebelum lomba ini, sebulan pun sudah, mohon maaf, bisa terjadi komunikasi kalau memang niat untuk sesuatu. Iya kan? Nggak bisa ditutupin lah mas, juri itu mas. Ketika misalnya juri dari Jawa, ada pemain Jawa, secara psikologis ingin membela itu pasti ada. Juri dari Lampung, ada pemain Lampung main di Jawa, pasti, woi gua main loh. Itu sudah pasti mas. Saya misalnya jadi juri, kawan saya ini kan banyak. Pasti saya komunikasi, lu juri nggak? Juri, woi ikut ya. Ya sudah aman. Itu sudah pasti mas. Iya kan? Yang penting jangan kondisi 6-10 dipaksakan, bunuh diri itu namanya. Kalau masih 9-10 orang masih bingung, tapi kalau sudah 6-10, 7-10 nilainya dipaksakan itu bahaya itu. Om pernah menjadi korbannya? Kalau korban perasaan saya iya, artinya biasalah itu di sebuah lomba kan. Ekspektasi kita berbeda dengan kenyataan itu biasa, ya kan? Ya itu biasa lah. Nggak semuanya menyatakan oh saya korban nggak, karena saya nggak pernah menangkap oknum juga nggak pernah. Cuman dalam hati ini kenapa berbeda? Ini kenapa nggak dapat? Andaikan misalnya 12 atau 15 burung kan kelihatan, ya kan? Terus langkah juri ini dibaca terus sama penonton. Berarti penonton sekarang akan lebih pintar om ya? Penonton ini pemain. Nggak ada penonton datang kalau bukan pemain burung. Mungkin 10% orang iseng itu. Apa sih rame-rame lihat yuk. Iya kan? Nah, kalau pemain burung memang dia niat, apalagi di tiket-tiket yang mahal, oh pasti ada burung-burung bagus dong. Kenapa dia lihat di burung bagus? Acuan mereka kalau mau membeli, ya kan, nanti yang seperti itu. Supaya nilai ekonominya bagus bagi mereka yang ada di tingkat paling bawah, gitu loh. Gitu menurut saya ya. Itu menurut saya. Sampai segitunya pemain tuh akan mempelajari langkah juri ya? Oh iya dong. Burung di sini, juri kemana? Nah, burung yang buri mana, yang dicari di mana akan diperhatikan. Iya kan? Ya mohon maaf. 24G, satu blok 6 burung kan? Iya kan? Nggak sulit sebenarnya. Ya. Jadi ketika burung itu hanya 6 dilihat dia. Kadang ada juri yang lucu, dia ada di bawah kandang paling ujung. Kan kasihan yang di atas ini. Iya kan? Benar nggak sih? Yang di atas ini kasihan loh. Kalau dia mau narik sedikit, dia ngelihat, ya kan? Dia bunyi nanti nggak kelihatan. Kadang-kadang karena dia mungkin, oh itu gayanya sih punya kawan gua, dia akan lebih condong ke sana. Iya kan? Selalu yang dilihat ke sana. Iya kan? Ditungguin sama dia. Oh dapat baru dia bergeser. Ya semua ada permainan lah ya. Pasti ada permainan. Sebuah permainan ada kecurangan pasti. Tinggal tingkat kecurangannya seperti apa. Karena semuanya ingin menang, gitu kan. Tapi nggak mungkin 24 menang semua dong. Iya, tapi kan semuanya punya daya untuk menang dan keinginan untuk menang. Iya kan? Walaupun hasilnya akan ada 1, 2, 3, 4. Ketika sebuah permainan itu fair play, penonton akan bahagia. Semua orang akan menerima. Ketika burung yang juara itu memang layak juara, nggak akan ada cerita. Kalaupun ada cerita, mungkin hanya 1, 2 orang layak. Tapi ketika cerita itu banyak berkembang, nah pasti itu tanda tanya sesuatu tuh dengan penjurian. Rumor. Ya, gitu. Berarti kan Om bilang fair play. Apakah dengan tiket mahal itu menjamin lomba itu akan fair play? Atau gregetnya itu di mana Om dengan tiket mahal tersebut Om? Om kan berarti pernah mengalami ya? Iya, kalau gregetnya luar biasa. Tapi fair play-nya saya belum tahu.
Iya kan? Gregetnya luar biasa. Tapi fair play-nya itu yang saya nggak tahu. Karena begini Mas, yang bermain di tiket itu, ya kan, memang rata-rata satu, burungnya sudah bagus, dia percaya diri, kemudian finansialnya bagus, ya kan, artinya sudah mendukung, waktunya ada. Nah, cuma di sini juga akan ada yang bermain. Gua ini pengen juara loh, gimana pun caranya. Bukan faktor hoki. No. Bedanya Bang? Sekarang gini. Kita bicarakan dulu sama orang yang pengen juara ya. Bukan masalah hoki dulu kita bicarakan. Orang yang pengen juara dengan berbagai cara itu akan berupaya gimana caranya burung saya ini juara, ya kan? Nah, ketika orang seperti ini mempunyai jaringan yang bisa nembus ke penjurian, ya kan? Juri juga akan bertanya-tanya, aman apa enggak? Iya kan? Burung dia ini bisa dibawa enggak? Yang paling bahagia itu ketika juri nemu orang yang akan bermain, ternyata burungnya juga burung berkualitas. Bahagia itu juri. Sebenarnya nggak perlu bermain sudah juara. Tapi Diterima semua. diterima masuk semua. Kemudian kalah banding-banding. Bukan kalah banding. Ketika burung itu juara, si juri akan bilang, memang gue yang juarain. Padahal memang seharusnya juara, ya kan? Nah, yang berat diterima itu adalah kalau burung ini nggak layak, dipaksakan tolong gimana caranya. Ya ini, nah ini bahaya. Kalau juri itu dalam tekanan yang sangat kuat dari si pemohon, dalam kutip orang yang bermain, pasti akan terjadi sesuatu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Nicholas Ureba. Tapi sebagai pemain, ya kan, kalau dalam situasi 11-12 itu agak sulit sekali. Iya kan? Artinya 11-12 itu mirip. Karena pemain ada di luar gantangan kan? Ya, tapi kan nggak jauh sekarang ini. Nggak zaman dulu seperti kolosal. Kolosal kita diakalin pun gampang. Burung di tengah dijuarain kita nggak tahu. Apalagi zaman dulu tuh kan nggak ada video, nggak ada VAR, nggak ada apa. Sekarang ini orang semua punya video yang bisa di zoom bahkan 20 kali tajamnya dari jarak yang 10 meter itu. Susah untuk dibohongin sebenarnya, iya kan? Nah, dalam kondisi 11-12 tadi, kalau itu memang sebuah permainan, andaikan terjadi kesalahan juri, itu masih sah-sah saja. Artinya faktor luck tidak di saya, faktor hoki tidak di saya. 11-12 itu mirip ya. Dari volume, durasi, irama lagu, mirip lah. Iya kan? Kalau mungkin salah ya ditos lah ya. Iya kan? Kayak kemarin. Kalau kemarin no comment ya, itu seperti main dadu kalau kata saya. Nonton juga. Iya kan? Ya, kalau juara 1 sampai 5 itu tos itu ya kita main dadu aja ya. Jadi nggak ada keputusan yang matang, ya kan? Apakah itu pengkondisian juri diarahkan supaya tos? Saya tidak bisa menuduh ya. Karena kalau saya katakan seperti itu, saya harus punya bukti. Iya kan? Saya nggak bisa menuduh. Cuman dari apa yang kita rasakan, ya mohon maaf. Juri ini masih memandang bukan burung kerja, tapi burung siapa. Iya kan? Walaupun sangkarnya Sama, itu dia. Gampang kok saya tahu burungnya siapa. Iya kan?
Dari karakter kerjanya sudah tahu. Sudahlah. Juri ini sudah kerja beberapa lama, beberapa gantangan, berpuluh gantangan, berpuluh event ya. Orangnya itu aja. Burungnya itu aja yang main di kelas utama. Bohong kalau dia nggak inget. Jangan-jangan yang ngoncerin sama Om? Bisa jadi. Saya nggak menuduh ya, hanya saya bilang bisa jadi ya. Iya kan? Iya. Karena sebenarnya gini, semua pemain ketika datang, ketika misalnya nih dia berusaha dikondisikan oleh seseorang, pasti dia akan berpikir, oh iyalah kalau juara. Saya nggak bohong, saya sendiri pun bisa jadi begitu. Saya datang ke Jakarta, Bang, saya bantu ya hotelnya. Pasti saya datang ke hotel itu, oke nyaman. Bang, tiketnya saya bantu ya, oke. Bang, nanti kayaknya lawannya ini Bang. Bang, saya kenal dengan juri yang itu Bang. Oh, gitu ya? Nah, dimulai dari situ. Nanti akan bawa clue-nya. Bang, clue-nya nanti suruh transfer sekian dulu Bang. Bang, nanti begitu burung juara baru. Ya kan? Seperti istilah menembak di atas kuda. Ya kan? Jadi, burung yang kerja mereka sudah dapat duluan. Iya kan? Dan itu mungkin bermain gak hanya satu orang, dengan semua pemain dia bisa bermain. Saya tidak menuduh ya, ini hanya analisa ya. Berarti istilah striker itu benar? Iya dong. Om Iwan. Ini namanya kupas tuntas ini. Iya, kita ini bermain burung ya. Saya bermain burung mungkin dari zaman saya selesai kuliah ya, mungkin sudah. Om, flashback ke belakang Om. Main burung tuh apa sih yang sebenarnya motivasi? Bukannya wasting time Om? No, saya ini hobi. Tapi saya tidak hobi yang gila ya. Saya seorang pekerja dan pebisnis. Ketika settle pekerjaan saya akan mencari hobi yang bisa menenangkan jiwa saya, menggembirakan sebagai imun untuk diri saya. Saya tidak hanya di burung ya. Saya olahraga, saya hobi, motor saya hobi, mobil hobi, saya nyanyi pun hobi. Ketika burung ini toksik di menurut otak saya tinggalkan nanti. Saya mau cari apa di situ? Saya mau cari hobi. Kalau timbulnya saya sakit hati untuk apa ini? Iya kan? Nah, makanya kadang ada penghobi yang timbul dan tenggelam. Contoh saya 3 tahun lalu nggak main burung saya fokus di bisnis. Ketika saya merasa bisnis saya ini sudah oke, uang saya ada lagi, tiba-tiba saya main kegantangan. Lihat burung bagus, saya tarik dompet. Iya kan? Nah, udah tersulut kan? Oh ini nggak masuk, karena saya lama nggak digantangan. Saya lihat burung lagi, saya beli. Oh nggak masuk, saya beli burung jadi. Burung itu jalan terus, karena burung itu juara terus. Motivasi saya makin naik. Harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, karena apa? Didukung finansial yang bagus juga.